Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah mengaruniakan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali secara virtual dan juga salam sehat buat semuanya, al khusus anggota BPKB Cabang Surabaya dan juga para pemirsa lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba berbagi pengalaman dalam memberi pelayanan pada saat kedua keluarga anak saya melakukan isoma. Untuk mempersingkat waktu dan lebih jelas, saya akan sampaikan PowerPoint-nya sebagai berikut. Oke. Judulnya testimoni isoma di rumah. Sebagai refreshing, kita sudah mengenal 5M ya. Ini merupakan prokes COVID-19, yaitu pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi atau kegiatan di luar. Oke, alat pelindung diri. Alat pelindung diri saya lebih condong menggunakan istilah pelindung diri. Jadi untuk diri kita sendiri, yaitu masker, hand sanitizer, sarung tangan, karet, lampu UV desinfektan, melakukan zonasisasi pada saat kita melakukan isoma, menggunakan face protector atau kacamata. Peralatan lain yang diperlukan adalah termometer, oximeter. Oximeter ini untuk menghitung kadar oksigen di dalam tubuh kita, dan kalau dimungkinkan ada tabung oksigen 1 meter kubik plus regulator. Nah, ini ada pedoman isoma yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan juga banyak di media sosial, maka saya mencoba menggabungnya. Yaitu yang pertama, tetap memakai masker meski di rumah. Jadi kalau kita melakukan isoma, kita di rumah menggunakan masker. Tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga lain. Ruang terpisah antara anggota keluarga yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Pastikan sirkulasi udara di rumah dengan baik. Jadi misalkan kalau pagi sampai jam 10, jam 11 buka jendela. Mencuci, membersihkan sendiri baju maupun barang yang telah dipakai. Ini kalau yang terpapar ini sudah dewasa mungkin bisa dilakukan. Tapi sebaiknya orang lain. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, jadi seimbang. Tidak berbagai perlengkapan, jadi tidak ada join. Tidak ada join, jadi kalau main ya main sendiri-sendiri. Gitu. Membersihkan barang peralatan yang disentuh. Jadi barang-barang yang habis dipegang oleh anggota keluarga kita yang terpapar harus bersihkan. Ini yang teorinya gampang, namun prakteknya agak susah. Limbah anggota keluarga yang terpapar harus dibungkus. Jadi apabila peralatan makan, pakaian kotor itu kalau mau kita mobilisasi, mau kita ambil itu kita ambil dengan sarung tangan, dimasukkan kantong plastik. Usahakan setiap hari berjemur 10-15 hari. Kalau enaknya memang jam 9 ya sampai jam 10. Tetap olahraga ringan di rumah ya. Senam sambil duduk, oke. Terus mencatat nomor telepon penting. Jadi keluarga terdekat, dokter yang bisa sewaktu-waktu dihubungi, kantor puskesmas, rumah sakit, dan juga ambulans, ya, banyak. Ya. Nah, ini cara penularan. Ini pengalaman dari 2 keluarga dari anak saya. Jadi kalau anak saya perempuan, keluarganya itu terpapar setelah melakukan bepergian ke Jawa Tengah. Jadi sepulang dari bepergian itu hari ke-9 itu baru
terasa kejadiannya. Sedangkan yang keluarga anak saya yang laki ini terpaparnya karena anaknya yang kecil ini bermain dengan anak dari tetangga ini depan rumah. Kebetulan depan rumah itu seharusnya dia isolasi mandiri, tapi tidak terlalu ketat sehingga anaknya masih bermain di luar. Sehingga anak ketemu anak bermain, ya pulang, cucu saya pulang, besok pagi sudah mulai terasa ada gejalanya. Dari pengalaman itu, dari keluarga anak saya yang perempuan, jadi suami istri kan 3 anak ini, 4 yang terpapar. Jadi suaminya sama 3 orang anaknya, 3 orang cucu saya, kecuali ibunya yang tidak terpapar. Namun tidak demikian dengan anak saya yang laki, bahwa anaknya 3, suami istri, jadi semuanya terpapar. Dan ini yang dirawat di rumah sakit hanya menantu saya 1 orang, jadi yang lainnya dirawat di rumah. Jadi pada saat itu kan memang crowded sekali ya rumah sakit. Langkah awal, jadi langkah awal yang penting sekali kita harus lakukan, kita tidak panik. Jadi begitu kita ada gejala awal, demam, batuk, penyembuhan kurang, segera menghubungi dokter ataupun puskesmas. Jadi begitu ada gejala awal, ini kita harus menerapkan semua anggota keluarga melaksanakan prokes di rumah. Pakai masker di rumah. Kemudian melakukan tes antigen dan dilanjutkan PCR, terus konsultasi ke dokter dan ataupun puskesmas. Untuk 2 keluarga anak saya ini treatmentnya berbeda. Jadi anak saya yang perempuan ini menghubunginya dokter swasta ya, dokter swasta penyakit dalam. Sedangkan untuk anak-anak ke dokter anak. Pada saat konsultasi begitu hasilnya positif, maka pihak dokter memberikan obat selama 2 minggu, baik untuk bapaknya maupun untuk ketiga anak saya, ya cucu saya. Cucu saya adalah yang paling besar itu baru kelas 4 SD ya. Jadi adiknya itu kelas 1, adiknya lagi PAUD. Jadi hampir sama. Untuk keluarga anak saya yang laki juga mirip-mirip gitu. Namun untuk keluarga anak saya yang laki dia menghubungi puskesmas. Jadi puskesmas langsung disuplai obat-obatan dan vitamin. Jadi begitu positif maka zonalisasi di rumah, jadi merah, kuning, hijau, dengan perlengkapan seadanya harus segera diterapkan. Pembatasnya bisa kursi, bisa meja, bisa tali, rafia. Lalu melengkapi stok masker, sarung tangan, hand sanitizer. Ini kebetulan saya yang mensuplai ini, karena sudah tidak bisa keluar, kita yang suplai. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kadar oksigen sewaktu-waktu. Kalau bisa ya sehari 3 kali. Untuk kebutuhan logistik untuk makanan ini alhamdulillah bahwa di warga itu sudah mensuplai selama seminggu. Begitu kita lapor ke RT maka logistik seminggu sudah dijamin. Jadi kebutuhan obat-obatan juga gitu, kalau dari dokter bisa beli ataupun bisa yang ada ini. Keperluan lain misalkan cuci, setrika pakaian dibantu tetangga saudara. Ini memang sebaiknya kebetulan keluarga saya ada anak kecil, jadi tidak memungkinkan untuk melakukan pencucian di dalam rumah, maka ini harus dimobilisasi keluar rumah. Usahakan makan makanan yang berprotein, jangan terlalu banyak makanan berkarbo. Penyekatan ruang ini untuk apa sih? Jadi penyekatan ruang ini untuk zona merah itu hanya digunakan untuk pasien yang terpapar saja. Bisa kamar tidur, bisa ruang bermain untuk anak-anak. Zona kuning ini jadi daerah yang terpaksa digunakan pasien anggota keluarga yang terpapar maupun tidak terpapar. Misalkan jalan menuju kamar mandi, ini mau nggak mau, karena kamar mandinya 1 ya
jalannya lewat itu. Ya, ini jalur kuning. Hijau adalah hanya digunakan untuk warga yang tidak terpapar, seperti dapur. Kalau pengalaman kami adalah dapur dan ruang tamu, namanya kecil ya, ruang tamu dan dapur berdekatan. Ini kita tetapkan sebagai jalur hijau. Melakukan sterilisasi ruangan dan alat bantu. Jadi anggota keluarga yang negatif setiap berinteraksi dengan anggota keluarga yang terpapar selalu menggunakan APD. Jadi masker, sarung tangan karet, face shield, baju lengan panjang ya. Lalu kita harus rutin melakukan sterilisasi ruangan dengan menggunakan lampu UV disinfektan. Jadi ini sehari 3 kali ya, baik untuk zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Anggota keluarga yang terpapar tidak ya sering mungkin mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Setiap peralatan yang sehabis digunakan oleh anggota keluarga yang terpapar untuk memobilisasinya, mengambilnya, mengangkatnya, gunakanlah kantong plastik. Nah, ini yang boleh diketahui setelah badan merasa sehat. Alhamdulillah, kita juga bersyukur. Kita meskipun di rumah tetap melakukan prokes, tetap menggunakan masker kurang lebih selama 10 sampai 14 hari setelah dinyatakan sehat atau negatif. Hanya isomannya di rumah agak longgar, jadi kayak penyekatan atau penggunaan zona merah kuning itu mungkin sudah kita normalkan, kita mulai mengatur kembali layout perabot rumah di rumah juga. Jadi sekali lagi bahwa apa pengalaman kami yang saya sampaikan ini, saya informasikan ini adalah pengalaman pribadi. Bisa jadi ini sama dengan Bapak Ibu maupun pemirsa lainnya, namun bisa jadi tidak sama. Tapi apapun ini adalah ikhtiar bagi kita untuk menjaga agar yang terpapar cepat sehat, yang tidak terpapar menjadi tetap sehat juga. Seperti saya katakan bahwa kami untuk melakukan sterilisasi kami menggunakan lampu UV. Lampu UV ini sangat membantu sekali karena daripada kita mengelap badan atau benda yang disentuh oleh anggota keluarga kita yang terpapar, ini lebih efisien dan ringan kita menggunakan lampu UV. Dan perlu diinformasikan bahwa penggunaan lampu UV ini apabila kita mau mensterilisasi ruang, maka manusia maupun makhluk hidup yang lainnya, misalkan ada kucing atau ada burung, tolong disingkirkan karena sinar ini tidak baik buat makhluk hidup. Dan pintunya ditutup. Setelah selesai, nanti kita buka, nanti ada aroma, ada bau ozon. Kita buka jendelanya, sehingga ada sirkulasi udara, kita pindah ke ruang lain, kita sterilisasi. Jadi lampu ini pekerjaannya adalah 15 menit untuk ruang 10 meter persegi, 30 menit untuk ruang dengan luas 20 meter persegi, dan 1 jam untuk ruang 40 meter persegi. Jadi kalau untuk rumahan rasanya cocok satu unit ini. Demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua tetap sehat, utamanya Bapak Ibu anggota PPKB Surabaya dan para pemerintah lain tetap sehat, berpikir positif, berdoa, melaksanakan prokes dengan istiqomah.
Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.